Itu rumah setelah ya beredar kabar kalau satu keluarga yang ada di situ tuh dirampok. Terus dibunuh. Wah, dibunuh. Oke, balik lagi bersama kita bertiga ya. Ada di kanan saya ini ada Mr. Mehmet ya. Mehmet, ya, siap. Mr. Mehmet atau Mehmet Boy? Mehmet aja, Mr. Mehmet. Iya, dari channel Walu TV ya. Dan di sebelah kiri saya ada Kamil. Mr. Kamil. Kemarin siapa namanya? Ipul. Ipul. Dari channel Jauh Pas ya. Jauh Pas. Ya, dan saya sendiri dari channel Pasir Fury. Dan kita ketemu lagi ya. Dipertemukan lagi nih, bertiga nih. Dipertemukan lagi. Seperti biasa ya, kita bakalan bahas-bahas terkait horor dulu. Boleh. Mau sih bahas yang lain, tapi kita fokus horor dulu lah biar kontennya bisa lumayan banyak arsip di horornya. Betul. Oke, dan untuk konten kali ini lagi. Untuk topik kali ini. Ya, untuk topik kali ini Kita mau bahas horor yang di mana lagi? kita mau bahas horor yang ada di daerah Tapis ya. Daerah Tapis. Yang rumah tadi Oh, yang daerah besar, Tapis. yang kita lewatan tadi? Itu masuk Tapis apa enggak sih? Iya. Masuk. Tapis masih ya? Oke. Iya. Jadi di sini saya mau ceritain soal rumah besar yang ada di daerah Tapis, di atas gunung ya. Atas gunung. Ya, pas dinaikan gunung. Ya, kayak villa-villa gitu ya kan. Ya memang sih kalau untuk ukuran zaman dulu ya itu termasuk rumah mewah sih. Iya, sebenarnya. rumah besar kelihatannya. Karena besar. Aku baru tahu loh tadi. Maksudnya tuh baru tahu itu horor gitu nggak maksudnya? Ya, baru tahu ada ceritanya. Iya, baru kan, tahu di ada situ kan. ceritanya. Kalau emang horor meteran udah ditinggalin ya kan. Iya, nah ceritanya kenapa bisa ditinggalkan itu sebenarnya lumayan horor. Itu menariknya tuh. Iya, ya kita tahu kan di Grogot ini ya kalau ada rumah sebesar itu kan ya heran aja kita gitu. Iya, betul. Kenapa kok ditinggalin? Pinggir jalan lagi ya kan. Kenapa kosong juga? Rumahnya di pinggir jalan, terus Besar, jalan ya kan? aspal, terus luas, besar, terus kita lihat kayak kokoh gitu kan. Beton pagar. Tapi kenapa kok ditinggalkan gitu? Ya kenapa itu? Nah, jadi ceritanya, jadi dulu itu rumah memang dimiliki sama orang berduit lah. Kayaknya orang kaya. Orang asli Grogot bukan? Kayaknya sih bukan sih. Bukan. Oh, Kayak nggak kurang tahu juga sih, cuma kayaknya sih bukan. Jadi memang satu pengusaha kaya lah, istilahnya itu orang kaya, entah apa pekerjaannya, tapi yang jelas mungkin ngebangun rumah di situ mau cari suasana tenang. Ya, coba memang satu keluarga sih di situ. Iya. Katanya itu satu keluarga. Dulu kan masih hutan memang di situ ya. Iya, Nggak ramai seperti sekarang gitu kan ya. Iya. Sekarang agak lumayan sih. Heeh. Lumayan ramai. Tapi masih bisa ditolerir lah karena memang ada jalan kan di Iya. situ. Iya. Jadi itu rumah ditinggal, jadi kosong begitu katanya sih ya. Dulu pernah ada kejadian di situ. Nah, apa itu kejadiannya? Satu keluarga itu dirampok. Nah, Di rumah itu. Iya, di rumah. Karena memang dulu daerah Tapis ini lumayan rawan rampok. Karena kan sepi kan. Iya, karena sepi dulu. itu makanya Terus kalau jalan- malam nggak ada yang melihat situ ya. Iya, benar. Jadi di rumah itu satu keluarga katanya kena dirampok. Kira-kira tahun berapa itu ya? Kira-kira Lumayan lama udah. 2010? Wih, jauh dari sebelum itu. Cuman yang jelas ceritanya di situ itu rumah setelah dirampok apa? Waduh. Ada bunyi apa? Belum juga kayaknya. Iya, udah ya nanti lah ya. Kita lanjut ke cerita. Itu rumah setelah ya beredar kabar kalau satu keluarga yang ada di situ tuh dirampok. Terus dibunuh. Wah, dibunuh. Jadi keluarga. Anda tidak tahu ceritanya? Nggak tahu. Itu berarti memang lama ceritanya. Anda tua sekali berarti kan? Bukannya harus tua, tapi kan karena kita mengorek informasi. Jadi satu keluarga dibunuh di rumah situ. Berapa orang itu semua di situ? Kurang tahu persisnya, yang tapi penting pasti dibunuh gitu ya. iya.
dari ceritanya sih dibunuh satu keluarga, makanya terbengkalai. Iya betul. Nah, anggaplah keluarga dari jauh terus bangun rumah besar, terus kebetulan ya sialnya ya dibunuhin di situ. Jadi siapa yang mau tinggalin ya kan? Iya. Ya, jadi katanya ya, ini katanya nanti kita coba cari kebenarannya lagi. Yang lebih akurat. Iya, yang lebih akurat lah. Tapi memang terjadi perampokan itu real di situ dan ada korbannya. Makanya itu rumah ditinggalkan gitu. Tinggalkan ya. Iya, ditinggalkan. Ya itu salah satu sejarahnya yang betul apa ya? Yang bikin rumah itu jadi terbengkalai. Tapi belum ada yang ya, belum ada maksudnya habis perampokan. Iya, setelah perampokan ada nggak orang misalnya? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Atau keluarganya gitu. Ya nggak tahu siapa. Makanya dibengkalaikan. Jadi habis kejadian itu betul-betul rumah itu kosong sudah nggak ada. Kosong sampai sekarang. Tadi kita juga sempat stop kan. Iya. Nanti kita kasih lihat footage-nya lah. Tapi emang nggak bisa dilihat sih. Iya, malam. Karena malam. Nanti lah ada sorean kita ambil lagi footage-nya. Ngeri betul. Aku aja baru tahu. Iya, baru tahu ceritanya pas meninggal satu keluarga. Ini baru tahu nih ceritanya kan. Baru takut gitu. Iya, baru tahu. Iya. Tadi aja enggak, maksudnya biasa aja melihat rumah itu memang rumah kosong besar. Tapi ada kaget juga sih tadi. Suara situ. Situ tadi teriak. Ya, jadi tadi kita sebelumnya karena memang searah di studio kita, jadi kita cek mampir ke rumah tadi. Di depan aja sih, nggak boleh masuk. Kalau saya sih karena tahu ceritanya jadi rada lumayan gimana juga gitu. Tapi karena anda tidak tahu, jadi tapi tadi yang saya rasakan memang anginnya tadi tiba-tiba jadi kencang angin. Iya, tadi ada juga kejadian. Ini merinding nih gua ngomong ini. Belum juga. Ya tapi memang bener ya. Iya. Setelah kita stop di situ beberapa menit buat ambil footage-nya. Iya, Mr. Kamil bilang anginnya makin kencang. Iya betul. Aku juga ngerasain angin itu. Ada anginnya tuh. Kalau aku sih nggak ngerasa sih angin, tapi ya memang rada-rada merinding ya. Iya, karena beda kan kita kan antara yang tahu sama yang tidak. Iya. Oke, dan itu tadi gambaran ya. Jadi sudah tahu kan kenapa itu rumah ditinggalkan? Iya. Pantas teman-teman kalau malam diajakin lewat itu nggak ada yang ada kita aja. Karena kita apalagi kita yang pulang dari kantor malam hari itu. Oh iya benar. Gak ada yang mau lewat situ. Gak ada yang mau lewat situ ya kan. Aku bertanya juga kenapa nggak mau lewat situ kan. Nah ini sekarang baru tahu nih ceritanya. Nah itu salah satu cerita ya. Tapi nanti kita ulik lagi lah kebenarannya di next episode. Mungkin ada narasumber yang tahu ya kan, mungkin bisa kasih informasi di bawah. Iya, buat warga Pasir yang tahu cerita ceritanya bisa gabung kita di sini nanti. Oke, dan itu tadi gambarannya ya soal rumah tadi ya. Rumah kosong ya. Enggak cuman itu. Pengalaman gaibnya itu keluarga sendiri. Oh iya. Kakak sepupu lah ya. Iya. Itu pernah ngalamin di situ. Ngapain dia ke situ ngapain? Nah, jadi ini kakak sepupu ini kan rencananya dia ditawarin lah kan. Oh, ditawarin rumah itu? Iya, bukan cuman disuruh nginap. Oh, cuman disuruh ninggalin? Iya, disuruh ninggalin. Siapa yang nyuruh siapa itu? Ya, orang juga. Yang jelas kabar terakhir itu sih sudah dijual, entah siapa yang jual ya. Iya, gimana? Keluarganya ada ya mungkin ada keluarga dekat jauh mungkin yang apalah gitu kan. Ya jadi kembali ke cerita ya. Jadi ini si kakak sepupu ini dia sama suaminya itu ngecek situ. Ke situ malam, siang? Iya, mungkin rada senja. Oh iya, terus rada senja. Sore lah ya. Kalau senja juga nggak mungkin. Sore lah ya. Sore. Jadi ya karena menggiurkan sih tawarannya. Kan cuman disuruh tinggalin, terus fasilitas nanti ya dibaikin lah buat ditinggalin. Rumahnya besar, iya rumahnya luas juga, terus enak juga aksesnya mau apa-apa gitu kan. Terus ya nggak usah bayar daripada bayar kontrakan. Ya betul. Lumayan. Rumah sebesar itu ya kan, waduh. Iya, ya setidaknya menghemat lah kan. Iya. Setelah itu tadi dicek sore-sore. Itu datang sore. Oke, itu dulu nggak ada pagarnya. Oh belum ada pagarnya. Nggak ada pagarnya. Sekarang berpagar ya teman-teman. Iya sekarang udah berpagar. Sebelahnya juga ada gang. Itu baru dibuat itu. Ini dua suami istri nih masuk tuh.
Nah, masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Ya karena dipesanin sama si orang yang nyuruh ninggalin, katanya ya tinggalin aja, lihat-lihat aja di situ. Sebentar dulu, ini kakak sepupu tadi tahu nggak histori dari rumah itu belum? Nggak tahu kayaknya. Oh, nggak tahu. Iya. Ya, jadi setelah didatangin itu lokasi itu rumah tadi, dia ketok dong. Ya, diketok. Ya kan karena orang sebelumnya sudah ngomongan gitu kan. Oh iya. Tinggalin aja situ, lihat-lihat aja. Ya pasti dia mikirnya pasti ada orang kan di situ kan yang ngurus-ngurus ya apalah gitu kan. Karena masih sore kan, kalau malam ya lampunya nggak nyala kan ketahuan, nggak ada yang tempat. Ya setidaknya orang yang punya kunci lah ya kan. Iya, juru kunci ya. Jadi ketok-ketok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Lo yang nyuruh datang ke situ tuh nggak nemanin apa ngantar? Ya enggak. Maksudnya dia inisiatif aja lah, lihat cek lah sana kayak gitu kan. Iya. Setelah mereka datang, dia ketok pintu. Nggak ada yang nggak ada yang ngerespon ya. Respon iya. Nggak jawab. Nggak ada yang bukain. Gitu kan. Terus dia lihat-lihat di jendela. Ada orang. Ada orang. Ada orangnya. Wih, merinding banget ini. Ya cewek. Jadi dia ketok lagi kan. Assalamualaikum, dia bilang kayak gitu. Terus lewat lagi di lorong yang dia bisa ngintip itu. Iya, pas dia bilang ada orang kok aktivitas di situ, gitu kan. Jadi setelah dia ketok lagi, udah mau senja dia ketok lagi. Nggak juga dibukain, nggak juga direspon, tapi yang istri ini udah nyata ngelihat ada orang. Iya. Perempuan yang jelas itu, rambutnya lumayan panjang, terus dia jalan mondar-mandir. Iya. Kayak dari kamar ke kamar gitu. Tapi yang anehnya tuh dia, yang aku pikirkan tuh, kenapa orang itu nyuruh, tapi kuncinya itu Iya. Sudah tahu kan kosong. Kalau biasanya masih nih kunci. Iya, buka kan buka lah Mungkin seperti Bang Abdi tadi, mungkin dikiranya ada yang jaga rumah itu. Iya, itu tadi. Ada juru kunci. Tapi ada juga kemungkinan karena itu rumah lama ya. Iya. Kan terbengkalai, toh perabotan juga nggak ada kan di dalamnya. Kemungkinan nggak terkunci. Nggak terkunci. Kemungkinan. Oke, balik ke yang tadi. Jadi setelah pada saat didatangin itu rumah ternyata terkunci. Iya. Terus diketok-ketok nggak ada yang bukain. Tapi dilihat di jendela itu ada orang. Ya udah, dia karena kelamaan dah senja atau apa nggak dibukain. Iya, karena ngerasa mungkin mungkin belum siap kali atau gimana. Dua suami istri udah pulang lah. Udah pulang, dia tinggal. Oh, pulang ya. Ternyata ditelepon lagi. Iya. Itu kok bilang kan nggak dibukain. Udah ke situ ya, tapi nggak dibukain, nggak direspon atau apa, istilahnya mempertanyakan ini niat apa enggak sih. Iya. Terus yang punya tuh bilang nggak ada orang sih, nggak pernah ada yang masuk kecuali dua itu yang mau lihat dari selama dia. Jadi siapa itu? Ayo, jadi siapa tuh ya kan? Jadi kita tahu tuh. Apalagi kita ngulik-ngulik sebelumnya juga. Oke, jadi fix pulang jangan lewat situ ya? Nggak apa-apa sih kalau. Tapi itu juga kalau nggak pernah lewat sini. Iya, kunci 3 lah tapi ya. Kunci 3. Jadi motor 1 diangkat ini. Oke, dan itu tadi cerita soal rumah tapis ya. Rumah horor tapis. Rumah horor tapis, kita nggak tahu exactly-nya gimana ya. Tapi yang jelas itu bisa dibilang semi valid sih. Soal perampokan, soal rumah yang ditinggalkan, terus pengalaman ya diketok-ketok. Kuntilanak tuh ada songong dari situ kayaknya. Tadi lu ada nyaut tadi di luar tadi. Iya.